Halo teman-teman semuanya, jadi kami hadir di sini akan membawakan hasil tugas sejarah kami yang berjudul Perkembangan Organisasi Militer Regional dan Global. Kami akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai hal yang berkaitan dengan perkembangan organisasi militer regional dan global. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah siswa-siswi yang berasal dari SMA Negeri 1 Nangapino. Kami duduk di bangku kelas 12 IPS 4. Yang pertama ada Diko Alvito, yang kedua ada Eka Saragi, yang ketiga ada Martina Evi, dan yang keempat ada Agis Anggisiar. Inilah perkenalan singkat dari kami. Selamat menonton dan menyimak teman-teman semua. Pembahasan kita yang pertama adalah apa itu organisasi regional dan global? Organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Namun, keduanya memiliki batasan wilayah yang membuat organisasi ini menjadi berbeda. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kedua mengenai organisasi regional dan global. Yang pertama adalah ANZUS. ANZUS adalah Pakta Pertahanan dan Keamanan antara Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Pakta ini membentuk kerjasama keamanan di Samudra Pasifik dan perlindungan kerjasama antara ketiga negara bila terjadinya serangan terhadap salah satu. Perkembangan organisasi ANZUS terlihat dengan keluarnya Selandia Baru karena tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan Australia untuk menggunakan nuklir sebagai alat pertahanan dan media perang. Selandia Baru diskors dari ANZUS pada tahun 1986 karena memperkasai zona bebas nuklir di perairan teritorialnya. Pada akhir 2012, Amerika Serikat mencabut larangan kunjungannya oleh kapal-kapal perang Selandia Baru yang menyebabkan mencairnya ketegangan. Selandia Baru mempertahankan zona bebas nuklir sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya dan sebagai ditangguhkan dari ANZUS. Yang kedua adalah NATO. NATO adalah aliansi politik militer internasional di bidang militer yang terdiri dari 30 negara dari Amerika Utara dan Eropa. Pada perkembangannya, NATO memiliki partner countries untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pertahanan dan keamanan internasional. Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berkembang pasca Perang Dingin, terutama karena kekhawatiran akan ekspansi dan agresi Uni Soviet setelah kudeta Partai Komunis di Cekoslovakia, blokade Uni Soviet terhadap Berlin, dan insiden-insiden lain. NATO juga dibentuk untuk mencegah kebangkitan militerisme nasionalis dan mendorong integrasi politik di Eropa. Yang ketiga adalah CENTO. CENTO adalah aliansi pertahanan dan keamanan di Timur Tengah. CENTO atau Pakta Baghdad dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Pada perkembangannya, Pakta Baghdad berubah nama menjadi Central Treaty North Assets Organization atau CENTO. Dinamika integrasi yang dialami oleh CENTO adalah spillback. 2 tahun setelah CENTO berdiri, terjadi ketegangan di terusan Suez ketika Mesir menguasai terusan Suez yang merupakan jalur perdagangan internasional. Israel merespon tindakan tersebut dengan menyerang wilayah Mesir di semenanjung Sinai. Penyerangan ini juga melibatkan Prancis dan Inggris. Karena keterlibatannya dalam insiden ini, kepercayaan negara-negara di regional Timur Tengah menjadi berkurang terhadap Inggris. Yang keempat adalah Pakta Warsawa. Pakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pada awal tahun 1960-an, Uni Soviet lebih menggunakan Pakta Warsawa sebagai alat diplomasi antara Barat dan Timur.
Melalui Fakta Warsawa, sebagaimana disampaikan Laurian Kramp dengan The Warsaw Pact Proceedings tahun 2015, Soviet mendominasi dan memiliki kontrol yang luas atas dinamika politik Eropa Timur. Salah satu indikasinya terlihat pada besarnya sumbangan Soviet untuk ekonomi kawasan, yakni sebesar 80% dan militer sebanyak 75%. Yang kelima ada SEATO. SEATO adalah organisasi pertahanan regional untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk oleh Perjanjian Pertahanan Asia Tenggara dan ditandatangani di Manila pada tanggal 8 September 1954. Namun perjanjian itu baru berlaku pada 19 Februari 1955. Hal yang perlu diketahui juga adalah Malaysia dan Singapura bukan lagi anggota SEATO sejak mereka dekolonisasi oleh Inggris. Hal serupa juga dilakukan Indonesia yang menolak masuk sebagai anggota SEATO. Negara-negara tersebut memiliki pandangan bahwa masalah regional semestinya diselesaikan oleh badan lokal. Indonesia dengan dasar negara Pancasila tidak setuju dengan paham komunis dan akan selalu menjaga agar paham komunis tidak menguasai Indonesia. Itulah 5 organisasi militer baik regional maupun global yang dapat kami berikan. Cukup sekian proyek sejarah ini kami buat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dengan baik ya.